Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan coba bahas untuk pertemuan yang kedua, yaitu tentang jenis data dan teknik sampling. Saya coba screen, share screen. Kenapa kita harus pelajari ini? Tadi di pertemuan awal sudah dibahas bahwa analisis dalam statistika sangat tergantung dengan jenis datanya, sehingga kita mengetahui jenis data itu penting, sehingga diharapkan setelah kita mengetahui jenis datanya itu kita tepat menggunakan analisisnya. Baik, kita yang pertama, jadi jenis data berdasarkan sifatnya ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Jadi ini bicara bukan pendekatan ya, tapi bukan pendekatan riset. Nah, nanti di metodologi penelitian ada pendekatan. Apa pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini agak berbeda. Tetapi yang kita bahas di sini adalah tentang datanya itu sendiri. Jadi data kuantitatif itu memang betul-betul bentuk angka, misalnya jumlah penduduk, jumlah siswa dan lain-lain. Adapun yang kualitatif, misalnya sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan urutannya. Nah, ini biasanya yang tadi di pertemuan pertama kita sudah bahas tentang data kita, kalau datanya nominal, ordinal, itu analisisnya yang ini termasuk data kategorik ya. Nah, jadi analisisnya menggunakan yang non-parametrik, di mana non-parametrik itu tidak mensyaratkan. Adapun yang interval dengan rasio itu ada persyaratan khusus. Nah, kita bahas jenis data ini. Yang pertama nominal. Yang pertama nominal itu mengelompokkan saja dia sifatnya. Contohnya jenis rambut, jenis kelamin, kemudian warna. Jadi tidak ada tingkatan, tidak ada level, tidak ada yang lainnya. Dia hanya sifatnya mengelompokkan saja. Kemudian berikutnya adalah ordinal. Ordinal selain mengelompokkan, ada urutan yang jelas. Misalnya tingkatan sekolah, misalnya SD, SMP, SMA, kemudian jabatan dari mulai di level jabatan di perusahaan ya. Saya sih tidak terlalu persis tahu urutannya, tapi kira-kira dari manajer, kepala cabang ataupun dan seterusnya. Intinya adalah dia ada kelompoknya, kemudian kelompok itu ada urutan yang berjenjang. Kemudian yang berikutnya adalah interval. Jadi interval ini selain mengelompokkan, mengurutkan, dia juga membedakan. Contohnya suhu. Kemudian yang terakhir adalah rasio. Selain mengelompokkan, mengurutkan, membedakan, dan dia juga bisa dibandingkan. Jadi yang interval itu tidak bisa dibandingkan. Yang rasio itu bisa. Contohnya tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Apa sih perbedaan mendasar antara interval dengan rasio? Jadi ciri-cirinya adalah yang pertama, kalau interval itu dia tidak punya nilai nol mutlak, kalau rasio itu punya nilai nol mutlak. Apa itu nilai nol mutlak? Nol mutlak itu nol yang memang betul-betul nol. Misalnya tingginya nol, berarti dia tidak punya tinggi. Nah, itu disebut dengan nol mutlak. Tapi kalau suhu 0 derajat, itu ada suhunya. Nah, maka dia dikatakan tidak punya nilai nol mutlak. Jadi nolnya tidak bermakna betul-betul nol. Kemudian contoh yang lainnya adalah yang dimaksud dengan membandingkan. Jadi kita tidak bisa membandingkan bahwa suhu 32 derajat itu sama dengan 2 kali suhu yang 16 derajat. Tapi kalau yang rasio kita bisa bandingkan. Orang yang tingginya 2 meter
itu sama dengan 2 kali orang yang tingginya 1 meter. Jadi kira-kira itu penjelasannya. Yang berikutnya adalah berdasarkan cara memperolehnya. Jadi ada data primer, ada data sekunder. Perbedaan mendasarnya sebenarnya adalah di apa namanya di proses di pengolahannya ya. Pengumpulannya mungkin saja ini, tapi kira-kira definisinya inilah, data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi atau perseorangan. Jadi dia tidak hanya sendiri atau dia juga bisa organisasi. Kemudian data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan oleh orang pihak lainnya. Nah, biasanya yang sudah dalam bentuk publikasi. Misalnya kalau kita mau tahu tentang jumlah penduduk, maka kita tinggal kutip saja dari BPS. Ya. Mereka datanya ada dan itu dipublish. Kemudian yang berikutnya adalah data discrete dengan data kontinu. Apa sih data discrete itu atau data kontinu? Yang pertama data discrete. Discrete itu data di mana untuk memperolehnya dengan cara menghitung atau membilang. Contohnya jumlah siswa dalam suatu kelas, jumlah produksi suatu perusahaan. Jadi, nah dia biasanya datanya bilangan bulat. Berbeda dengan data kontinu. Kalau data kontinu diperolehnya dengan cara mengukur. Karena dia dengan cara mengukur, maka biasanya harus ada alat ukurnya. Misalnya berat badan berarti timbangan, tinggi gedung berarti meteran, suhu termometer, kemudian dan lain sebagainya. Nah, karena dia berdasarkan pengukuran ini, jadi hasil yang diperoleh bisa saja dan hampir jarang, sangat jarang yang bulat ya. Jadi seberapa detail hasil ukuran kita tergantung dari alat yang digunakan. Tinggi badan kalau semakin sensitif atau semakin kecil ukuran jaraknya, maka kita akan lebih detail tahunya. Atau berat badan kita tergantung timbangannya. Biasanya timbangan-timbangan yang digital itu sudah pakai desimal ya. Nah, kalau data discrete itu ya itu tadi ya. Jadi dia bilangan bulat. Siswa, kita tidak bisa mengatakan siswa itu 3,5, 4,5 itu siswa besar, siswa kecil dihitung satu. Kemudian yang berdasarkan waktu pengumpulan, itu ada 2, karena ininya adalah waktu ya. Ada data cross-section dan ada data time series. Data cross-section itu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Misalnya jumlah siswa sekolah X pada tahun 2003. Adapun kalau time series, itu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Misalnya ya data siswa, jumlah siswa dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Jadi ada rentang waktunya. Nah, biasanya di beberapa bidang di ekonomi, terutama ada satu lagi namanya data panel ya. Apa itu data panel? Jadi data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dan variabelnya itu biasanya banyak. Jadi kalau cross section itu satu waktu, kalau time series itu waktunya berulang. Nah, kalau panel selain waktu yang berulang, variabelnya banyak. Jadi kalau saya ingin mengetahui tentang misalnya jumlah mahasiswa dari tahun 2010 sampai 2020, tidak hanya mahasiswa yang saya cari, tapi juga data
karyawan, data dosen, dan lain sebagainya. Kemudian itu tentang jenis-jenis data. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik sampling ya. Sebelum dilanjutkan kita kita lihat dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Saya screen kembali. Tentang teknik sampling. Jadi di awal kita sudah apa sih itu teknik sampling itu? Di teknik sampling itu teknik pengambilan sampel. Nah, sebelum kita bicara teknik sampling, kita akan bahas tentang antara populasi dan sampel. Jadi populasi kita sudah bahas di awal, kemudian kita juga ada populasi target dan ada populasi terjangkau atau teoretik ya. Apa sih populasi yang teoretik itu? Jadi populasi teoretik itu secara teori kita bisa definisikan, tetapi memang untuk mengukurnya itu agak susah ya. Jadi misalnya kita tahu bahwa misalnya populasinya adalah air laut. Kita bisa definisikan air laut, tetapi ada berapa isinya air laut kita agak susah. Maka ya itu secara teoretik itu kita bisa definisikan. Dan itu memang ada nyata. Tapi kalau populasi terjangkau berarti kita bisa ukur ya, bisa hitung. Misalnya jumlah mahasiswa atau mahasiswa di fakultas dakwah kita bisa tahu siapa mahasiswanya itu siapa saja, kita punya datanya. Kemudian sampel atau contoh itu adalah sebagian dari populasi yang mewakili populasi tentu saja. Dan syarat sampel adalah representatif. Kemudian apa bedanya sensus dan sampling? Kalau sensus itu pendataan seluruh sampel atau pendataan, karena dia seluruh sampel maka dia data populasi. Kalau sampling itu, samplingnya itu sendiri adalah teknik yang dipakai dalam mengambil sampel. Nah, kegunaan sampel paling tidak ada dua. Yang pertama adalah untuk mengestimasi. Yang kedua untuk uji hipotesis dan pengambilan keputusan. Kalau menafsir itu, misalnya kita mau melakukan pendugaan itu seperti yang tentang kira-kira kita melakukan prediksi kira-kira hujan atau tidak besok dengan data-data yang ada dan lain sebagainya. Baik, kira-kira logikanya itu begini. Ketika kita mau mengambil data, maka yang pertama kita harus tentukan adalah populasi kita itu apa atau siapa. Kalau populasinya mahasiswa, oke. Maka itu adalah yang mau kita cari. Kemudian setelah kita ketahuan, ada berapa populasinya. Misalnya mahasiswa fakultas dakwah, misalnya ada 5.000 mahasiswa. Dari 5.000 mahasiswa kita mau mengambil berapa? 1, 2, 3, 5, 100, 200, 300. Nah, prinsipnya adalah karena target kita itu adalah populasi, maka semakin banyak sampelnya mendekati populasi, maka dia akan semakin prediksinya akan semakin mendekati populasi itu sendiri. Nah, semakin kecil, semakin sedikit datanya, maka dia akan agak jauh ya, atau misalnya kita namakan yang menjauh itu kita namakan error. Errornya akan semakin tinggi. Kira-kira kalau kita buat grafik itu misalnya dalam grafik Cartesius itu dia melengkung seperti ini. Jadi ini errornya yang
apa namanya, sumbu Y-nya itu adalah error, sumbu X-nya itu adalah sampelnya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Jadi kalau sampelnya sedikit, errornya tinggi. Kalau sampelnya semakin banyak, maka errornya akan semakin menurun sampai mendekati kalau sampelnya sampai kepada populasi, secara otomatis errornya juga 0. Nah, setelah kita tadi tentukan beberapa jumlah populasinya, nah kita mau mengambil berapa? Ada beberapa pakar itu menggunakan persentase, misalnya di bukunya Suharsini Aripunto itu ada yang tergantung jumlah populasinya. Tapi kira-kira ada yang menggunakan pada yang pakai 10%, 20%, 30%. Ada yang menggunakan persentase. Namun ada juga yang menggunakan yang terkenal ya. Ini biasanya digunakan, nah, ini yang paling mudah, itu menggunakan pendekatan atau pakai rumus Slovin. Jadi rumus ini itu adalah N itu adalah jumlah minimum sampelnya, kemudian N itu jumlah populasinya, E-nya itu adalah tingkat kesalahannya, margin error-nya itu, kemudian ditambah 1 ya. Kita coba, saya pakai bantuan Excel ya. Kita coba pakai Excel. Mudah-mudahan terlihat ya. Jadi misalnya kalau N-nya itu 5.000, kemudian E-nya misalnya saya Excelnya, saya share Excelnya. Baik. Jadi kalau misalnya N-nya 5.000, E-nya itu misalnya ya 10%. 10% itu berarti 0,1. Maka berapa N-nya? Jumlah sampel, minimum sampelnya. Maka pakai rumus yang tadi itu, jadi bahwa N sama dengan N populasi dibagi N populasi dikali dikuadratkan ditambah 1. Jadi misalnya di sini adalah, maka sama dengan 5.000 dibagi ini dikali yang ini dikuadratkan, kemudian ditambah 1. Kira-kira jumlah sampelnya 98. Terus bagaimana kalau misalnya ini kita geser ya. Bagaimana kalau ininya kita ganti misalnya 0,05 atau 5%. Kita tinggal yang ini kita biar tidak menggeser. Ini juga sama kita sehingga kita tinggal copy saja. Yang ini untuk
E-nya 0,1, ini 0,05. Nah, kita coba yang ini 1%, 0,01. Kita tulis di sini 0,01. Jadi di sini terlihat bahwa errornya atau tingkat kesalahannya itu semakin besar, sampelnya semakin sedikit. Tapi kalau errornya semakin kecil, sampelnya akan semakin banyak. Baik, kira-kira itu apa namanya untuk menentukan jumlah sampel. Nanti bisa dicoba untuk data yang lainnya. Silahkan dicoba sendiri. Yang berikutnya adalah tadi kita sudah bicara populasinya, kemudian jumlah sampel yang mau kita ambil itu tadi misalnya kalau misalnya dia 10% berarti 98, maka apa namanya sudah kita ambil, misalnya kita anggap kan minimum itu kita ambil misalnya 100 nih, 100 dari 5.000. Nah pertanyaannya adalah yang 100 orang itu bagaimana cara mendapatkan orangnya? Karena kita tadi bicara yang apa namanya sampelnya itu adalah mahasiswa dakwah. Maka untuk cara mendapatkannya itu, nah ini disebut dengan jenis samplingnya itu. Jadi secara umum itu jenis sampling ada dua, ada probabilitas dan ada non-probabilitas. Apa perbedaan dasarnya? Kalau probabilitas itu kita tahu definisi awalnya itu adalah dia itu adalah peluang. Apa sih maksudnya? Nah, jadi maksudnya itu adalah setiap anggota populasi itu mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Maka di situ apa namanya pentingnya kita tahu apa namanya sampling frame-nya. Jadi kita harus punya data populasinya. Sehingga apa namanya dengan probability sampling ini, jadi semua anggota populasi itu punya peluang yang sama. Kalau non probability itu jelas, nah dia kebalikannya. Jadi anggota populasi kita tidak tahu pun ya tidak apa-apa, karena setiap anggota populasi tidak punya peluang yang sama. Nah ini kedua jenis teknik sampling ini tergantung nanti riset yang akan kita kerjakan. Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah simple random sampling. Kita definisikan bahwa di sini itu simple itu sederhana, random itu acak, sampling itu adalah teknik sampling. Jadi teknik pengambilan sampel secara acak sederhana. Nah, ini biasanya yang salah persepsi mahasiswa itu tentang acak. Acak itu apa sih sebenarnya? Jadi sering apa namanya mahasiswa tugas akhir itu mereka menggunakan simple random sampling karena menurut mereka acak itu sembarang orang, padahal sembarang itu bukan acak. Jadi acak itu berdasarkan apa? Bisa pakai kalau apa contoh sederhananya misalnya begini. Kayak model arisan ya. Kayak arisan misalnya ada 10 orang yang ikut arisan. Nah, siapa yang akan keluar? Nah, itu harus dikocok. Nah, setiap orang punya peluang yang sama untuk keluar. Nah, itu disebut dengan acak. Jadi kalau sudah ditentukan, itu bukan acak. Atau ya prinsipnya adalah itu tadi ya. Jadi acak itu bukan sembarang, tetapi hasil pengacakan. Nah, contoh yang lainnya, kalau model arisan kan mungkin untuk data kecil kita bisa menggunakan itu, tapi kalau sudah datanya besar, agak repot ya. Kalau misalnya datanya misalnya ribuan, itu agak
Nah, kalau misalnya datanya misalnya yang ratusan itu biasanya dibantu ada yang menggunakan tabel bilangan acak. Di tabel bilangan acak dari apa namanya? Tabel bilangan acak itu dia sudah ada bilangan yang memang sudah diacak pakai komputer atau bantuan komputer dan sebagainya, sehingga bilangan-bilangan itu bukan atas kehendak penelitinya tapi memang sudah ada, sehingga urutannya pun tidak boleh disetting ya, jadi memang betul-betul harus ada sampling frame, kemudian baru lihat bilangan acaknya, baru kemudian kita bisa tentukan apa namanya yang akan menjadikan sampel. Saya coba akan praktekkan menggunakan Excel untuk data yang negatif besar. Baik, kita coba pakai Excel ya. Nanti silahkan dicoba sendiri cara ininya. Misalnya respondennya ada 1000 atau 5000, tinggal tarik saja lah. Ini misal saja ya. Nanti datanya memang harus data asli ya. Misalnya ini mahasiswa, siswa 1, 2, 3 dan seterusnya. Sudah punya 1000 siswa. Baik, ini data populasi sebanyak 1000 mahasiswa. Kemudian kita mau mengambil misalnya 30 atau 100 itu. Kita ambil misalnya 30 ya. Nanti kalau 100 tinggal copy paste saja. Ini yang mau kita ambil sebanyak 100. Nah, 100 itu mahasiswa yang mana saja yang kita jadikan sampel, dan pakai rumus. Jadi kita pakai rumus, ini rumusnya nanti bisa kalian coba yang sudah tahu mungkin ya. Alhamdulillah ya. Baik, rumusnya adalah between, jadi random antara batunya itu data terkecilnya, jadi tadi kita penomorannya itu terkecilnya itu 1, kemudian jumlah mahasiswa yang terakhirnya itu urutannya itu yang ke 1000. Nah, inilah pengacakannya. Nah, sampai 100-nya tinggal kita copy. Nah, ketika kita running, jadi kalau mau dia berubah, tinggal tekan F9 di keyboard, dia akan berubah. Jadi ini proses pengacakannya. Saya tidak bisa memilih, atau kita tidak boleh sebagai peneliti, kita tidak boleh memilih. Jadi kita pilih secara acak. Kita hentikan, saya dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Inilah
responden kita. Ini kita copy, karena kalau kita klik terus dia akan berubah terus. Kemudian kita klik kanan, pilihnya paste spesial, kemudian pilih values. Nah, yang ini tidak berubah, yang ini berubah. Jadi kalau tekan F9, yang ini berubah, yang ini tidak tetap, karena sudah kita kunci. Atau kita hanya mengambil tadi nilainya saja, tapi tidak mengambil rumusnya. Kemudian setelah ini, berarti dari 100 orang itu, inilah mahasiswa yang urutan ke-849 yang kita akan jadikan sampel. Nah, ini untuk memudahkan kita bisa urutkan. Urutan yang ke-9, ini adalah sampel pertama kita, kemudian yang ke-21, ini sampel kita, dan seterusnya. Bagaimana kalau misalnya ada yang double seperti ini? Jadi otomatis kan jadi berkurang, nggak mungkin ya 2 kali kita jadikan sampel. Nah, yang kalau misalnya terjadi yang seperti ini, maka ini tinggal yang satu dibuang, kemudian kita tambahkan datanya dengan cara pakai rumus yang tadi, dan seterusnya, sehingga kita memperoleh data minimum itu 100. Baik, kira-kira itu simple random sampling. Kita kembali ke yang berikutnya adalah stratified random sampling. Nah, apa itu Baik, kita lanjutkan ke teknik sampling yang berikutnya, yaitu stratified random sampling. Apa itu stratified random sampling? Yaitu teknik pengambilan sampel secara acak dan bertingkat. Contohnya misalnya di dalam riset opini publik, di Tangsel ini sekarang mau pemilihan wali kota. Nah, terkadang tim sukses itu ingin mengetahui karakteristik pemilih itu sebenarnya seperti apa, sehingga mereka punya strategi untuk memenangkan hati pemilih itu dengan berbagai pendekatan. Maka untuk mengetahui apa keinginan dari pemilih itu, biasanya ada beberapa yang melakukan survei berdasarkan di strata, berdasarkan usia. Kenapa berdasarkan usia? Nah, terkadang memang kecenderungan pemilihan berdasarkan usia itu memang berbeda ya. Jadi misalnya usia pemilih pemula, usia pemilih yang menengah, kemudian usia yang melebihi itu. Jadi kalau kita strata misalnya usia pemula itu yang usia berapa, 17 tahun sampai misalnya 25 tahun, kemudian usia 26 kita strata 26 sampai 35, misalnya 35 sampai misalnya 45, kemudian 46 sampai di atas 46 lah. Oke, tapi peneliti harus punya alasan kuat kenapa melakukan strata itu. Jadi agar risetnya itu punya pertanggungjawaban yang jelas. Nah, ketika kita melakukan strata, misalnya tadi pemilih itu, kenapa pemilih pemula dibedakan dengan pemilih yang lainnya? Ada kecenderungan strategi untuk mendapatkan hati pemilih pemula itu berbeda dengan usia yang lainnya. Misalnya pemilih pemula mungkin
strateginya akan berbeda dengan usia-usia yang lainnya. Nah, perbedaan strategi itulah yang kemudian dicari tahu ketika kita melakukan sampling itu. Nah, setelah dilakukan strata berdasarkan usia itu, nah, sisanya harus dipilih secara acak. Bagaimana cara pengacakannya? Bisa kembali kepada yang contoh simple random sampling dari awal itu. Bedanya di strata terlebih dahulu, baru kemudian dipilih secara acak. Kemudian yang berikutnya adalah cluster. Cluster random sampling itu kita cluster terlebih dahulu. Bedanya kalau stratified itu memang ada jenjang ini. Nah, kalau cluster, di cluster berdasarkan, bisa berdasarkan wilayah, bisa berdasarkan atau hal yang lainnya ya, misalnya ya hobi atau misalnya apa. Tapi memang lebih banyak menggunakan dia untuk cluster wilayah. Misalnya mau tahu tentang rata-rata pendapatan masyarakat. Nah, kita bisa cluster misalnya berdasarkan tipe rumah. Misalnya ada tipe rumah yang 2960, kemudian ada 3660 atau 4572 dan seterusnya. Nah, kenapa kita di cluster? Nah, rata-rata bank ketika misalnya mereka mengajukan kredit itu menyesuaikan dengan pendapatannya. Tapi secara pas pendapatannya kita tidak tahu, maka kita lakukan sampling itu. Tapi dari awal kita sudah cluster berdasarkan biasanya perumahan kan per blok ya bedanya. Nah, itu dimaksud dengan cluster random sampling. Kemudian yang berikutnya adalah sistem random sampling, systematic random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak tapi sistematis. Nah, ini apa sih maksudnya? Logikanya misalnya begini. Misalnya saya ingin mengetahui tentang elektabilitas calon calon presiden ya untuk pemilu misalnya 2024. Ini sekarang sudah banyak yang siap-siap. Biasanya level mengambil rumah tangga itu dijadikan sampel terakhirnya. Nah, di atas itu adalah RT. Nah, kita melakukan pengacakan itu di level RT. Nah, bagaimana systematic random sampling ini dilakukan? Caranya adalah misalnya satu RT itu ada 100 kakak. Nah, dalam 100 kakak ini seorang surveyor itu biasanya sudah membawa namanya tabel bilangan acak. Kemudian misalnya dari 100 kakak kita ingin mengambil 10 responden. Berarti kelipatan 10. Nah, yang kita acak di awal itu hanya 1 sampai 10 saja. Jadi misalnya tadi pakai simple random sampling, kita acak 1 sampai 10. Jadi misalnya yang terpilih itu misalnya adalah 6 misalnya. Berarti yang jadi responden kita itu adalah warga atau kakak yang urutannya ke-6. Jadi biasanya kan RT itu ada urutan warga 1 sampai 100 misalnya. Karena urutan yang ke-6 itu jadikan sampel. Responden yang keduanya adalah berarti kelipatan 10. Berarti ke 16 itu 2 sampel. 26, 36, 46, 56, 76, 86, kemudian 96, kelewat ya. Tadi 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96. Jadi 10 responden. Nah, itu yang disebut dengan systematic random sampling.
Kemudian yang terakhir multi-stage random sampling. Ini biasanya lembaga-lembaga survei hampir sebagian besar menggunakan teknik sampling ini. Jadi mereka melakukan apa namanya ketika survei nasional, maka dia mengambil di semua provinsi. Kenapa mereka mengambil semua provinsi? Kalau setiap provinsi itu memiliki keunikan, jadi tidak homogen ya, atau mirip, nah, maka kalau ketika dia unik, berbeda dengan provinsi yang lain, maka apa namanya, berarti semua provinsi harus diambil. Nah, rata-rata ketika melakukan survei nasional, mereka kita misalnya yang sering dipakai adalah misalnya quick count lah ya. Rata-rata mereka menggunakan 2000 TPS se-Indonesia. Nah, bagaimana cara mendapat TPS yang mana yang akan kita ambil? Caranya adalah semua provinsi itu masuk misalnya. Berarti ada 34 provinsi. 34 provinsi itu ada berapa kabupaten kota? Nah, itu sekitar 500-an lah ya, itu kurang lebih. Ada 500 kabupaten kota atau Pemda tingkat 2, nah, yang bisa mewakili semua provinsi itu. Kemudian dari misalnya kita ambil misalnya 60, jadi yang banyak penduduknya otomatis dia banyak, jadi banyak sampelnya, yang sedikit penduduknya jelas dia juga sedikit sampelnya. Kemudian apa namanya, jadi setelah kita punya misalnya dari 60 itu, kemudian 60 kabupaten kota itu di satu kabupaten kota itu ada berapa kecamatan misalnya. Dari 60 itu misalnya satu kabupaten kota itu misalnya ada 10, misalnya berarti kan kita punya 600 kecamatan. Nah, dari 600 kecamatan kita pilih secara acak berapa kecamatan yang terpilih. Misalnya yang kita ambil hanya yang kita butuhkan misalnya 50 misalnya, berarti kita ambil hanya 50 kecamatan. Dari 50 kecamatan itu atau biasanya misalnya kita ambil dari 50 kecamatan ada berapa kelurahan atau desa. Dari satu kecamatan misalnya ada 20, berarti kan ada 500, ada 1000 kelurahan atau desa. Dari 1000 kelurahan atau desa itu ada berapa TPS. Misalnya ada banyak ya, ada yang 30, ada yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Kita anggap saja misalnya tadi dari 1000 kelurahan itu kita nggak mungkin mengambil semua, kita pilih lagi secara acak. Setelah terpilih secara acak, misalnya diambil misalnya hanya 100, dari 100 kelurahan desa itu, kemudian tadi kalau misalnya ada 50 TPS satu kelurahan, atau misalnya turun ke RW dulu, baru kemudian ke TPS ya, untuk memudahkan. Tapi jenjang itu adalah misalnya tadi dari provinsi ke kabupaten, kemudian dari kabupaten ke kecamatan. Nah, itu dipilih secara acak masing-masing. Nah, itu disebut dengan multi-stage random sampling. Jadi ada tahapan, setiap tahap, dan kemudian tahap itu dipilih secara acak kembali, dan seterusnya. Nah, itu dimaksud dengan multi-stage random sampling. Yang berikutnya adalah yang non-probability. Non-probability ini jauh relatif lebih mudah, karena memang tergantung tujuan risetnya ya. Yang pertama adalah convenient, atau yang sering bilang juga dengan
accident atau sembarang. Jadi kita contoh risetnya misalnya begini, kalau saya ingin menjual satu produk ya, kemudian produk saya ini kira-kira rasa apa yang disukai. Nah ini biasanya kalau kita pergi ke mall itu kita suka ada orang yang suka menjajakan atau kita suruh mencicipi 2 jenis minuman atau lebih. Jadi kemudian kita ditanya kita mau nggak jadi untuk menjadi respondennya atau kita mau nggak untuk mencoba produk mereka. Kemudian pilihan produk itu produk mana yang paling enak. Nah, itu termasuk kepada convenient. Kenapa dia convenient? Karena siapa respondennya, ya siapa saja yang kebetulan lewat dan mau. Jadi tidak ada kriteria apapun. Nah, itu contoh riset yang convenient. Kemudian kalau kuota, ini hanya dikuotakan saja, misalnya saya mau tahu tentang perilaku mahasiswa dakwah, saya tidak mau mengacak, saya hanya memerlukan ada keterwakilan antara laki-laki dengan perempuan misalnya. Jadi kalau misalnya laki-lakinya 50, kemudian perempuannya 50, itu sudah cukup. Nah, itu disebut dengan kuota sampling. Jadi dia tidak ada persyaratan, tidak ada pengacakan. Dia hanya mengkuotakan saja. Jumlahnya saja sudah mencukupi, ya sudah. Yang berikutnya adalah pervasive sampling. Atau ini apa namanya? Teknik sampling yang memang punya tujuan tertentu. Nah, didefinisikan tujuan tertentu itu biasanya yang menggunakan persyaratan. Nah, kalau misalnya kita suka menjadi responden, nah respondennya itu suka di awal itu suka ada persyaratan, misalnya jika Anda ini silahkan lanjut, jika bukan stop. Nah, itu adalah purposive sampling. Jadi misalnya saya ingin meneliti tentang kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan administrasi misalnya. Nah, siapa responden saya? Nah, respondennya misalnya disyaratkan, jadi bahwa respondennya jangan mahasiswa semester 1. Kemudian tidak juga mahasiswa yang semester terlalu tinggi misalnya. Kenapa itu dipersyaratkan? Nah, karena kita tahu bahwa mahasiswa semester 1, apalagi mahasiswa yang baru masuk, mereka belum terlalu banyak pengurus administrasi, sehingga ketika ditanya kepuasan, mereka belum punya pengalaman itu, banyak yang belum punya pengalaman itu. Kemudian kenapa semester atas juga ini ada kecenderungan bahwa semakin atas itu secara psikologis mereka kecenderungannya ya ketika mereka sudah tidak terlalu banyak kegiatan di kampus sehingga tingkat aware-nya itu kurang. Jadi diharapkan mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif, sehingga kepuasannya itu jauh lebih kita bisa mengukur atau kita bisa tahu manfaatnya juga untuk mahasiswa yang masih aktif itu. Kemudian yang terakhir adalah snowball. Apa itu snowball? Kita tahu definisi awalnya itu adalah bola salju. Apa itu bola salju? Jadi semakin digelindingkan akan semakin membesar. Nah, teknik sampling ini biasanya digunakan kita bisa mengetahui sampel berikutnya dari sampel sebelumnya. Contohnya misalnya begini. Saya ingin melakukan tracer study ya, atau penelusuran jejak alumni. Misalnya mahasiswa yang sudah lulus itu mereka kerja di mana, kemudian kegiatannya apa saja, dan seterusnya. Nah, terkadang kita terbatas data
Misalnya nomor handphone sudah berganti dan seterusnya. Nah, kita cukup misalnya mengetahui beberapa mahasiswa, misalnya mahasiswa A misalnya, kemudian kita bisa tanya sesuai dengan bentuk apa yang ingin kita cari dari set kita. Kemudian kita tanya A itu yang masih kontak dengan A itu siapa saja, misalnya B dan C. Nah, ini kita bisa tanya B dan C. Kemudian kita tanya lagi B, C yang masih kontak angkatan dia siapa lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan data yang banyak dengan data awal yang sedikit itu. Itu disebut dengan snowball ya. Yang terakhir adalah kombinasi. Jadi kombinasi itu riset kita membutuhkan dua kombinasi ini. Nah itu diperbolehkan. Baik, saya kira itu materi tentang jenis data dan teknik sampling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.